Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Semoga pada pagi hari ini kita boleh mengawali hari yang baru ini dengan semangat yang penuh dan juga dengan satu kerinduan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal seperti pernah saya katakan adalah sebuah kitab yang dapat diumpamakan, dapat digambarkan sebagai sebuah buku manual, buku petunjuk bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat Allah secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan oleh karena itu tidak mengherankan ada begitu banyak tema bisa kita temukan di dalam kitab Amsal. Sebab memang melalui kitab Amsal Allah ingin menyatakan rambu-rambu bagaimana seseorang menjalani kehidupan praktis sehari-hari di berbagai-bagai bidang kehidupan, termasuk pertemanan, persahabatan. Ada begitu banyak orang yang memiliki model-model persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Model-model tersebut memang beragam, tetapi saya mau ingatkan, tidak semua model persahabatan adalah model yang membangun, yang memampukan seseorang untuk bertumbuh. Contohnya, ada orang-orang yang mendekati kita, berlaku sangat baik, berlaku sangat ramah, hanya karena ingin kecipratan, materi, harta, status, kemapanan hidup yang kita miliki. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, model persahabatan seperti ini biasanya hanya terjadi terhadap orang-orang yang memiliki banyak uang, memiliki kemapanan hidup dan status sosial. Tanpa itu semua, orang akan pergi. Tanpa itu semua, orang akan menyingkir. Orang tidak akan menghiraukan keberadaannya. Ada pula model persahabatan yang membuat seseorang merasa diri menjadi pemimpin dibanding orang-orang lain yang ada di sekitarnya.
Model seperti ini biasanya terjadi pada ABG anak baru gede. Dalam sebuah geng, dalam sebuah perkumpulan, ada 1-2 anak yang menonjol, entah karena kemampuannya dalam berkata-kata, entah dalam menunjukkan kekuatannya. Celakanya, orang-orang seperti ini biasanya suka sekali melakukan perundungan, bullying kepada mereka yang tidak sekelompok, mereka yang tidak satu geng. Orang-orang seperti ini suka sekali menunjukkan kekuasaannya supaya orang-orang yang lain takut, orang-orang yang lain merasa berada di bawah, terintimidasi. Aduh, ini memprihatinkan. Kitab Amsal mengingatkan bahwa dalam sebuah hubungan pertemanan, dalam hubungan sebuah persahabatan, persahabatan yang baik, perkawanan yang membangun tidak selalu diisi dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang mendatangkan sukacita, kalimat-kalimat yang mendatangkan hati yang berbunga-bunga, bahkan tidak selalu diisi dengan tindakan-tindakan menyenangkan yang membesarkan hati. Kitab Amsal justru mengatakan seorang kawan yang baik adalah seorang yang berani mengemukakan dengan jujur, dengan berterus terang, bahkan kalimat-kalimat yang berisi teguran. Tidak peduli apakah itu akan direspon secara positif, tidak peduli apakah itu akan direspon secara negatif, tetapi seorang kawan yang baik akan bersedia menegur demi kebaikan seorang teman, kawan, sahabatnya, dan menjadi lebih baik. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah hubungan persahabatan, pertemanan, perkawanan yang kita bangun selama ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita membangun persahabatan, membangun hubungan perkawanan atau pertemanan dengan prinsip ada udang di balik batu, ataukah dengan tulus, dengan jujur, dan dengan apa adanya kita mengungkapkan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada mereka yang kita sapa sebagai kawan, supaya mereka bisa bertumbuh dan juga mengalami kasih Allah. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya
Aku tidak lagi menyapa engkau sebagai hamba. Aku menyapa engkau sebagai sahabat. Ya, rupa-rupanya Allah bukan hanya memberikan rambu-rambu bagaimana menjalani kehidupan persahabatan secara real, secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga hadir di antara kita menjadi sahabat yang baik, yang menegur kita, tetapi juga yang mengasihi dan menerima kita apa adanya. Mari kita menjadi sahabat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang sahabat yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai hidup sebagai umat Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalin persahabatan di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, biarlah keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Amin.